Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anak sekalian, adalah kita belajar menginjak pelajaran kita di kelas yang ini, itu Akidah akhlak telah kita pelajari sejak kelas 1, 2, 3, 4, 5 dan sekarang kamu telah mengenal bahwa apa akidah itu. Dulu saya sampaikan bahwa akidah artinya keimanan, iman ya. Kamu telah mengetahui bahwa di kelas 1 bahwa rukun iman itu ada 6 ya. 6 yang kita dengarkan, yang pernah dibaca ketika ujian di musola ya, dilanggar itu kita yaitu dulu yang dilakukan oleh anak-anak. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Di rukun iman itu ada 6. 1 iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat-malaikat Allah, 3 iman kepada rasul-rasul Allah, 4 iman kepada kitab-kitab Allah, 5 hari akhir, 6 iman kepada qada dan qadar. Kita dipelajari di kelas 6 ini kita pelajari yaitu iman kepada qada dan qadar. Ini iman yang ke-6. Kita harus percaya terhadap qadanya Allah dan qadarnya Allah. Sekarang mari kita buka buku atau kitab akidah kita, yaitu yang akidah kelas 6 di semester 1, yaitu mengetahui tentang qada dan qadar. At-ta'rifu bil qada'i wal qadari. Mengetahui atau iman kepada qada dan qadar. Qada itu apa dan qadar itu apa ya? Dalam kitab telah disebutkan yaitu dawuhnya Allah, firman Allah di dalam Al-Quran yang ada di surat Al-Isra ayat 413 ayat 13 sampai 14 kok ya, keliru, ayat 13 sampai 14. Coba kamu baca dulu dengan bacaan yang benar, karena ini adalah ayat-ayat Al-Quran. Bacanya tidak boleh salah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi nukhriju lahu yaumal qiyamati kitab yalqahu mansura. Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba.
baca dulu ya dengan bacaan yang fasih, yang bagus, karena kita membaca Al-Quran juga mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa arti dari ayat itu? Ini artinya, dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini dengan menghisap terhadapmu. Itu arti daripada ayat ini. Selanjutnya waqala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi ini, dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab atau Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ini dibaca yang baik dengan artinya ditulis kemudian dibaca ya. Selanjutnya anak-anak sekalian, itu tadi adalah dalil-dalil atau ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang adanya qada dan qadar. Berikutnya kita akan mempelajari, akan mengetahui apa sih arti qada dan qadar. At-ta'rifu fi ma'nal qada'i wal qadari. Coba dibuka lampiran berikutnya, halaman berikutnya. Ini adalah tulisan pego. Ya, tulisan pego kamu harus sudah bisa membaca. Tulisan pego Arab tapi bahasa Indonesia, itu namanya tulisan pego. Dulu sudah pernah diajarkan sejak kelas 1. Arti daripada qada. Luhutan itu artinya arti menurut bahasa. Menurut bahasa, qada adalah ketetapan atau ketentuan atau keputusan. Menurut arti bahasa, qada ketetapan atau ketentuan atau keputusan. Selanjutnya, apa qadar itu? Qadar atau bisa dikatakan takdir. Takdir artinya pemberian keputusan atau ketetapan. Ini berarti qadar itu pasti hubungannya erat dengan qadar. Jadi menurut yaitu pelaksanaan dari qada itu disebut qadar, itu menurut bahasa. Istilahan, nah sekarang qada dan qadar menurut istilah qada dan qadar, yaitu disimak dan dibaca. Al-qada'u huwa ta'alluqu iradatillahi ta'ala fil asya'i fil azali.
Maka diulang lagi bacanya. Al-qada'u huwa ta'alluqu iradatillahi ta'ala bil asya'i fil azali. Ya, qada menurut istilah adalah kepastian dari Allah, ya, kepastian atau keputusan dari Allah yang sudah ditentukan, sudah ditetapkan sejak zaman azal, zaman azali. Jadi kita tahu apa sih zaman azali itu. Jadi artinya zaman azali itu sebenarnya zaman sebelum ada makhluk, sebelum ada apa-apa. Jadi kecuali Allah belum ada makhluk, itu namanya zaman azali. Jadi qada itu sudah ditetapkan sejak dulu, sejak makhluknya belum ada, qadanya sudah ada. Itu qada menurut istilah. Berikutnya takdir atau qadar menurut istilah. Qadar menurut istilah huwa ijadullahul asya'a ala qadarin mahsusin. Ijadullahil asya'a ala qadarin mahsusin. Qadar menurut istilah, qadar atau takdir menurut istilah adalah perwujudan dari qada yang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi qadanya dulu, kemudian perwujudannya itu disebut qadar. Itulah anak-anak sekalian pengertian dari qada dan qadar, baik itu menurut istilah atau menurut bahasa. Setelah itu para anak-anak sekalian, marilah Al-Quran yang sebagai dalil tadi, mari kita baca terus sehingga kita tetap iman bahwa qada dan qadar itu ada, yang ditetapkan oleh Allah sejak zaman azal. Hanya di sini untuk pelajaran pertama, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan besok akan kita teruskan pada pelajaran yang akan datang. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.